Ya. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Garaya Putranto. Saya dari kelas 12 MM3. Di kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mengerjakan tugas yang berupa kita membuat sebuah tutorial. Dan umumnya kalau di mapel bahasa Indonesia itu lebih dikenal prosedur kompleks ya kalau nggak salah ya. Jadi today I will give you about cara penggunaan kamera yang benar dan proper, khusus untuk pemula ya terutama. Jadi mungkin yang semi profesional atau yang profesional bahkan welcome aja, up to you. Intinya dalam sebuah kamera kan, kamera adalah sejatinya adalah sebuah alat yang membantu untuk menangkap cahaya melalui sensor. Nah, berhubungan dengan cahaya kamera itu memiliki 3 elemen yang sangat dasar sekali. Yang pertama adalah ISO, yang kedua adalah aperture atau diafragma, dan yang ketiga adalah shutter speed. Apa sih ketiga hal tersebut yang perlu kalian tahu? Nah, yang kalian tahu ada ISO. Yang pertama adalah ISO. Bisa disebut dengan ukuran sensor dalam menangkap cahaya. Jadi jika kita menggunakan ISO yang value-nya lebih tinggi, maka gambar akan cenderung lebih terang, bahkan lebih overexpose. Dan jika kita menggunakan ISO serendahnya, mungkin kalau yang kepayangan ini kan paling rendah itu sekitar 100. Jadi itu udah paten di situ. Jadi kalau kita rendah dalam kondisi yang low light atau dalam kondisi yang cenderung gelap, maka gambar akan tidak terang atau tidak mengenakan hasil yang detail, maka gambar cenderung gelap. Itu karena faktor kondisi lapangan seperti itu. Jadi yang perlu kalian tahu adalah kalian mengatur ISO sekebutuhan kalian. Kalau sepengalamanku menggunakan ISO mungkin sekitar 800, dan mungkin kalau dalam keadaan darurat mungkin no lighting atau lighting yang terbatas ada limit-limitnya, itu hanya menggunakan sekitaran 1200 1300. Karena kalau lebih mungkin ya, kalau pengetahuanku lebih 1500 ke atas itu gambar akan menghasilkan noise. Noise itu apa? Noise itu seperti ini. Bintik-bintik merah atau hijau yang kayak RGB tersebut itu sangat mengganggu di hasil. Sangat tidak enak, sangat tidak ciamik. Nah, cara untuk mensiasati hal tersebut, maka kita harus menggunakan ISO serendah mungkin. Maksud saya serendah mungkin sekebutuhan kalian. Jika kalian ingin menggunakan ISO yang sekiranya sudah kelihatan noise tersebut, maka cara mensiasatinya adalah kita sudah siapkan di lapangan, yaitu seperti lighting, seperti LED panel atau softbox atau lampu sorot dan lain-lain. Intinya ada cahaya di situ, jadi sangat terbantu sekali. Maka kita tidak perlu menyeting ISO terlalu tinggi karena sudah di lapangan sudah ada cahaya yang sudah membantu tersebut. Nah, itu ISO. Sedikit lebih paham ya ISO ya. Yang kedua adalah aperture atau diafragma. Aperture adalah bukaan dari setiap bezel-bezel yang ada di lensa. Nah, seperti itu. Nah, jika bukaan diafragma tersebut semakin lebar atau value-nya semakin rendah, maka cahaya yang masuk ke kamera atau ke hasil itu lebih dapat. Karena perumpamannya gini, jika kita membuka keran lah, kita perumpamaannya seperti keran, layaknya keran. Jadi kita membuka keran, kalau kerannya hanya sedikit kita buka, maka ya mendapatkan air yang keluar sedikit. Dan perumpamaan lainnya adalah layaknya seperti jendela. Jika kita membuka pintu jendela lebih lebar atau kita buka lebar, maka cahaya yang masuk ke ruangan itu lebih dapat atau lebih pas. Jika kita membukanya hanya sedikit itu, maka cahaya yang masuk lebih sedikit. Itu layaknya seperti diafragma atau aperture. Dan aperture fungsinya tidak hanya itu aja cahaya, tapi kita bisa menghasilkan gambar yang bokeh atau blur, seperti yang contoh seperti kali ini. Nah, gambar tersebut saya menggunakan aperture paling mentok menggunakan lensa 50mm f1.8. Itu sudah saya pentokkan ke bukaan paling tinggi, yaitu 1.8, dan lihat di situ gambar cenderung lebih bokeh dan ada di background seperti ada blur. Itu sangat baik sekali karena fungsinya untuk kita menghilangkan objek-objek yang sekiranya tidak perlu, ada orang-orang yang lalu lalang atau kita mesti di keramaian, kita tidak perlu menampilkan sebuah ekstras orang-orang yang itu. Apa ini sangat bermanfaat jika kita menggunakan aperture yang sangat tinggi, dan itu juga memengaruhi kita dalam keadaan yang low light. Jadi semakin tinggi angka aperture,
itu juga memengaruhi cahaya yang masuk. Jadi keadaan malam itu sangat cocok menggunakan diafragma yang paling tinggi. Jadi namun kelebihannya jika kita menggunakan aperture yang sangat tinggi atau f22.2 atau 20, itu gambar background sama si subjek itu cenderung detail. Jadi bokehnya lebih sedikit. Itu seperti itu. Jika kalian ingin mengonsep sebuah video seperti itu ya, maka itu disarankan. Oke, up to you. Dan yang ketiga adalah shutter speed. Shutter speed adalah kecepatan sensor dalam menangkap sebuah cahaya. Jika kita menggunakan kamera DSLR itu ada satu komponen yang seperti sensor dan ada jendela. Jendela itu menutup dan membuka layaknya kecepatannya mesin dari si DSLR. Nah, seperti itu sih. Jadi kalau untuk mirrorless itu sudah ada improvisasi di mana mirrorless sekarang seperti Sony A-series atau mirrorless di kelasnya itu tidak menggunakan jendela tapi menggunakan sensor, tapi menggunakan shutter speed yang berbasis digital. Jadi ada keuntungannya, lebih fleksibel, lebih portable, lebih ringan dibandingkan DSLR. Dan itu mirrorless juga tidak kalahnya dengan DSLR karena mirrorless zaman sekarang sudah baik-baik sekali. Shutter speed, nah seperti gambar contoh ini, jika kita menggunakan shutter speed yang tinggi, mungkin sekitaran 1:200 atau 1:300, itu maka gambar akan terlihat lebih tidak ada motion blur, jadi lebih detail. Namun hal tersebut sangat tidak enak dipandang karena yang berlebihan juga tidak baik. Oke. Nah, jika kita menggunakan shutter speed yang lambat atau 1 banding seperti yang saya gunakan adalah 1:20 ke bawah atau 30 ke bawah, itu gambar akan terlihat lebih delay atau menimbulkan sebuah motion blur. Jadi kalau kita menggunakan shutter speed yang rendah akan menghasilkan motion blur. Nah, normal mata manusia, jika kita melihat layaknya mata manusia, kamera itu rumusnya kita menggunakan shutter speed 1:120 karena dikali 2 fps. Jika kita menggunakan fps 25 fps atau 24 fps, maka dikali 2 saja, jadi sekitaran 50. Kalau di kamera 60 ya 60, jadi dikali 2. Dan jika kita menggunakan fps 60 frame rate, maka dikali 2 menjadi 120, yang mendekati adalah 125. Itu rumusnya jika menggunakan shutter speed yang sesuai mata manusia lihat. Seperti itu. Jadi shutter speed kalau semakin tinggi value-nya, itu akan menghasilkan gambar yang tidak ada motion blur, mungkin sedikit, namun tidak relate seperti mata manusia pandang, karena kamera pada dasarnya adalah mata manusia yang diperlihatkan oleh penonton. Dan jika kita menggunakan shutter speed yang value-nya rendah, mungkin 1:25 atau sekitaran 10, itu akan menghasilkan gambar yang delay seperti yang saya jelaskan tadi. Itu tergantung konsep kalian mau gimana, tapi normalnya ya seperti itu, kita dikalikan 2 frame rate. Kalau kalian syuting di tempat siang bolong yang sangat panas dan sangat cerah, kalian pada sudah proper yang mengatur diafragma sudah semakin rendah, tapi pingin ada unsur bokehnya, maka kalian pentokan aja di f1.8 misalnya, dan ISO sudah serendah mungkin, tapi gambar masih terang banget, masih overexpose. Nah, kita bisa mengakali dengan ND filter atau kita beli lagi alat tambahan, properti tambahan untuk menetralisir gambar yang overexpose tersebut. Dan kalau misal nggak mau beli atau nggak mau mempunyai, ya kita mau nggak mau harus menggunakan shutter speed yang tinggi. Jadi mungkin 1:300, 1:500. Namun gambar yang dihasilkan akan semakin agak kurang nyaman gitu loh, karena tidak ada motion blur. Tapi itu juga ada benefitnya atau ada keuntungan di situ. Jadi jika kita ingin mengonsep sebuah video yang itu slow motion atau gerak lambat, maka hal tersebut sangat dianjurkan jika kita menggunakan shutter speed tinggi, karena jika shutter speed semakin tinggi, maka video yang dihasilkan akan semakin slow motionnya akan semakin cantik. Jika kita menggunakan shutter speed yang rendah, maka slow motion akan menghasilkan motion blur yang sangat tidak enak dipandang gitu loh. Jadi itulah shutter speed. Nah, dari ketiga hal tersebut kita harus menguasai 3 elemen tersebut, atau orang-orang bilang itu adalah triangle expose. Jadi kalau kita sudah proper atau sudah baik dalam menguasai 3 elemen tersebut, maka saya yakin gambar yang kalian hasilkan akan semakin baik. Mungkin cukup, sekian saja tentang
penggunaan kamera tersebut. Ini adalah dasar dari cara pemakai kamera. Bahwasanya sekeren apapun alat syuting kamu, secanggih atau sehebat apapun teknik syuting kamu, tidak akan bermakna jika visual kamu tidak bercerita. Oke? Terima kasih. Saya Muhammad Karya Putranto dari kelas 12 MM3 absen 22 and goodbye.